Allah Subhanahu wa taala ini mendatangkan masalah-masalah kepada kita liyabluwakum, untuk uji kita. Nah, kalau kita ini diuji oleh Allah, dikasih masalah oleh Allah, kemudian yang kita ingat itu selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambah memberikan masalah lebih besar lagi pada kita. Tapi kalau kita ini datang masalah, ingatnya kepada Allah, maka kita hadirin yang mulia, kita ini akan selamat dan akan dibantu oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini sebagai seorang manusia. Seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini adalah seorang makhluk yang lemah. Lemah dan sangat-sangat lemah. Segalanya terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kekuatan. Tapi kekuatan manusia ini terbatas. Apabila kekuatan itu dikeluarkan untuk mencangkul umpamanya, maka paling banter kuat mulai pagi sampai sore saja. Kalau diteruskan patah pinggangnya. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala berikan pendengaran kepada dia. Tetapi pendengaran manusia ini terbatas. Dia hanya akan mendengar sesuatu yang ada di sekitarnya saja. Tapi kalau jauh dari dia 500 meter saja, maka manusia ini sudah tidak bisa mendengar lagi. Manusia ini penglihatannya terbatas. Kalau usianya sudah mulai tua, maka matanya sudah mulai min, sehingga dia sudah nggak terlalu kelihatan lagi. Karena melihat sudah nggak kelihatan, akhirnya ditinggal tidur saja. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang sangat lemah, makhluk yang serba terbatas. Manusia ini punya akal, manusia ini punya otak. Tapi otaknya manusia ini terbatas. Dia hanya bisa memikirkan perkara-perkara yang sudah ada datanya di kepalanya. Tapi kalau perkara itu belum ada datanya di kepalanya, maka manusia ini sudah nggak bisa membayangkan lagi.
Umpamanya ada orang cerita kepada kita mengenai keindahan Eropa umpamanya, dan kota yang baru kita lihat tuh daerah Masbate sekitarnya umpamanya. Maka kalau ada orang cerita keindahan Eropa, bayangannya paling kaya Masbate. Ini jenenge manusia ngene niku. Mboten saged mikiraken perkawis-perkawis ingkang dereng pernah masuk teng kupinge piyambake. Inilah seorang manusia, makhluk yang serba terbatas. Manusia ini mempunyai umur, tapi umurnya manusia ini terbatas juga. Sak sehat-sehat tiang, sak kuat-kuat tiang, sak hebat-hebat tiang, tetap akhirnya apa? Akhirnya mati. Ini manusia. Contoh, jenengan kondangi kaya nopo, jamu nopo mau jenengan unjuk. Pokoknya paling sehat ijen, mboten nate lara, tetap akan datang suatu masa kita nanti meninggalkan dunia. Jadi umurnya terbatas, pikirannya terbatas, kekuatannya terbatas, segalanya terbatas. Sudah segalanya terbatas, kekuatannya terbatas, manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka masalah-masalah yang besar. Sudah segalanya terbatas, masalahnya besar lagi. Tidak ada seorang manusia yang di dunia ini hidup tanpa masalah, itu nggak ada. Semua manusia hidup di dunia ini dalam keadaan mempunyai masalah. Masalah dari segala arah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepadanya. In akhta'ahu hadza asabahu hadza. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masalah kepada seseorang lewat sawahnya. Kemudian ada juga orang yang dia tidak mendapatkan masalah dari sawahnya. Tapi apakah dia nggak punya masalah? Punya, tapi dari perkara lain, dari kebunnya. Nanti dari kebunnya nggak datang masalah, Allah datangkan masalah dari anaknya. Dari anaknya nggak datang masalah, Allah datangkan masalah dari istrinya. Jadi menungso nu teng dunya mboten enten ceritane mboten gadah masalah mboten enten. Enten sing masalahe sawahe, enten sing masalahe kebone, enten sing masalahe bisnise, enten sing masalahe tokone, enten sing masalah nu uripe mun penak, sawahe ombok. Tapi anake beling-beling ya enten. Enten tiyang anake mun toto, bisnisnya mun jalan, setu-setuyane mun sae. Tapi sing beling malah bojone naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan masalah, memberikan masalah kepada manusia dengan berbagai macam bentuk. Wa nabluukum bisyarri. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diuji dengan masalah-masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau berpikir dan mau menggunakan otaknya, dia mesti akan paham. Saya ini orang lemah, masalah saya besar, saya nggak akan bisa menyelesaikan masalah saya dengan kemampuan saya, pikiran saya, dan kekuatan saya. Hadirin yang mulia, ini kalau orang nggak berpikir. Tapi kalau orang itu nggak berpikir, ada masalah, maka masalahnya dipikir sendiri. Akhirnya mboten kuat, akhirnya ngombe obat. Itu kenapa seperti itu? Karena dia itu punya pikiran, punya perasaan, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Utangnya kathah, arep bangun omah mboten gadah harta. Maka manusia ini mulai berpikir, bagaimana caranya biar saya bisa ngelunasi utang saya, biar saya ini bisa bangun rumah saya. Dia pikir, akhirnya dia dapat ide. Oh, saya kalau kerja ini masalah saya akan selesai. Maka dia kerja,
tengah-tengah kerja malah sakit, akhirnya utang meleh. Jadi hadirin yang mulia, manusia itu kalau nggak berpikir, maka setiap punya masalah, dia akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal dia ini makhluk yang lemah. Akhirnya apa? Akhirnya tambah usaha nyelesain masalahnya, tambah kathah masalahnya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berpikir dengan sebenarnya, dia mesti akan paham. Kula ning mboten bakal selamat, mboten bakal penak uripe, mboten bakal rampung masalahe nek ngandalne awak kula. Kula niki nek pengen selamat, kita niki nek pengen selamat, maka caranya adalah minta pertolongan kepada yang menciptakan kita. Siapa hadirin? Allah. Hadirin yang mulia, inilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang punya kesimpulan, saya nggak akan selamat kalau nggak ditolong oleh Allah. Hadirin yang mulia, sekarang banyak orang pada ketakutan. Tinggal di gunung, takut gunung meledos. Tinggal di pinggir pantai, takut kena tsunami. Tapi kalau tinggal di tempat yang lapang, maka dia ini merasa tenang. Keliru hadirin itu kalau merasa tenang. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan masalah kepada kita, walaupun kita sedang duduk-duduk di sini, ketiban cagak nggih saged mawon, Pak. Niku tenggeplak dhewe niku. Enten tiyang tilem angker subuh-subuh teng griyane, tangi-tangi dugi akhirat. Dugi pesawat Hercules teng griyane. Jadi hadirin yang mulia, masalah itu akan datang kapan saja. Kalau orang itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia di rumahnya tidur nyenyak, tetap saja masalah akan datang kepada dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak jaga kita, Allah Subhanahu wa taala tidak bantu kita, tengah-tengah duduk bayan, bangun-bangun sampai akhirat hadirin. Maka kita sekarang bangun, insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kalau tidak dibangun oleh Allah, pasti akhirnya masalah. Perkara-perkara yang menurut kita akan mendatangkan kenikmatan, akan mendatangkan kebahagiaan, itu kalau dibantu oleh Allah. Kalau nggak dibantu oleh Allah, perkara-perkara yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan akan menyusahkan kita. Pikirane nek gadah sawah ombo, uripe tentrem. Akhirnya tuku sawah. Macul, ditanduri, dirabuk, mun ragat kathah. Kantun panene tok, tiba-tiba datang hama potong leher, mati semua. Sawah yang seharusnya menjadikan dia gembira, seketika menjadikan dia stroke mendadak. Kathah nih, Pak. Tiang sugih semaput teng sawah ndelok sawahe mboten sida panen kathah niku. Inilah kalau orang itu tidak ditolong oleh Allah, dari sawahnya dia malah sakit. Seorang yang dia itu menikah, dia inginnya gembira dengan istrinya, itu kalau ditolong oleh Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa stres gara-gara istrinya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini sama-sama adalah untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Ini pikiran kita ini udah genah, Pak. Nek pengen selamat, njaluk pitulunge Gusti Allah. Pun niku mawon. Kalau kita niku pengen selamat, pengen menak ngangge pikirane piyambak pun to. Mengke badhe disusahne kalau Gusti Allah gara-gara pikiran kita nih. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat kehidupan para nabi, kehidupan para rasul, mereka ini senantiasa yang mereka pikirkan adalah bagaimana datang nusratullah, adalah bagaimana datang pertolongan Allah. Itulah pikiran mereka. Mereka ini tidak memikirkan yang lain-lain. Pokoknya yang dipikiri piye ditulung oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terus bagaimana caranya supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu masalah kepada Bani Israel dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka keluar dari Mesir, tiba-tiba depan mereka lautan, belakang mereka Fir'aun dan teman-temannya. Maka Bani Israel ini sudah kebingungan. Inna lamudrakun, sudah tersusul kita semua, habis sudah. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan kepada kita satu ilmu, yang mana kalau ilmu ini kita amalkan, maka Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini di dalam gua dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menarghib Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu tuh sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali tidak, sesungguhnya aku bersama Tuhanku sayahdin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku. Hadirin yang mulia, dari kata-katanya Nabi Musa ini, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, ini satu teori untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama itu apa? Kalla. Kalla itu artinya apa? Tidak. Seorang ulama mengatakan maksudnya kalla ini ada satu pelajaran, orang tuh kalau dapat masalah jangan tawajuh kepada masalahnya. Jangan kita ini mumet dengan kula ini susah, Pak. Kenapa kok susah? Nek bayane ngantuk terus kula. Nah, ini berarti tawajuh tentang masalah, Pak. Kita ini dugi masalah, dugi ujian dumateng kita, ampun kita ini mikir nih masalahnya. Mumet, golek obat, melayu mriki, napa kula susah. Baginda Nabi mengatakan, la tahzan, jangan kamu sedih. Nah, ini satu pelajaran, orang tuh kalau dapat masalah jangan terlalu mikirkan masalah. Insyaallah hadirin, jangan tawajuh kepada makhluk, ringkasnya begitu. Makhluk itu mau kita tawajuhi kayak apa, yang nawajuhi kita yang nggak ada gunanya. Hadirin, kita ini makhluk terbatas. Kalau ada keluarga kita sakit, paling-paling banter, kita ini datang ke dokter. Dokter apa mesti menyembuhkan? Tidak. Kadang-kadang dokter itu malah menghabiskan uang kita saja. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau dapat masalah, kok sifat kita ini seperti Bani Israel? Nah, kita keliru. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ajur wis. Ini Bani Israel ngene niku. Bani Israel itu setiap mendapatkan masalah, kebanyakannya mereka itu tawajuh kepada makhluk. Dalam satu kejadian yang lain, Nabi Musa alaihissalam beliau mengatakan kepada Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai Bani Israel, masuklah kalian semua itu ke Baitul Muqaddas, Palestina, Ardul Muqaddas Palestina.
Kamu perang, kamu maju perang. Hancurkan orang-orang kafir itu, jangan mundur. Hadirin yang mulia, ini Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Musa suruh masuk ke Palestina menghancurkan orang-orang kafir di situ untuk menguasai Palestina. Maka jawabannya apa jawabannya? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Bani Israel itu ketika datang satu masalah, datang satu perintah, suruh berjuang. Maka sing dipikir apa? Sing dipikir asbab. Nabi Musa betul, wah ini kalau mlebu Palestina. Tiang Palestina ini gede-gede awake pendekar kabeh. Nek tiang-tiang niku mun ngalih sedaya, nggih kula mengke purun bidal. Monggo Pak medal-medalan Pak, masyaallah sangune niku dereng enten. Kalau istri kula dereng angsal. Tiang mahalah kula niku mumet niku lho. Hadirin yang mulia, nek kita sing dipikir manusa terus mangke kita niku badhe mumet kalih pikiran kita piyambak. Maka hadirin yang mulia, kalau datang masalah jangan kita melihat masalah itu. Insyaallah hadirin. Nah, terus bagaimana? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, tawajuh kepada Allah, merasa bersama Allah. Jadi tiang niku nek pengen ditulungkan Gusti Allah, nek kudu ngelingi Gusti Allah. Kudu ngelingi Gusti Allah, kudu madhep dumateng Gusti Allah. Salah hadirin. Sing dukene masalah kita sinten hadirin? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masalah-masalah kepada kita liyabluwakum, untuk uji kita. Nah, kalau kita ini diuji oleh Allah, dikasih masalah oleh Allah, kemudian yang kita ingat itu selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambah memberikan masalah lebih besar lagi pada kita. Tapi kalau kita ini datang masalah, ingatnya kepada Allah, maka kita hadirin yang mulia, kita ini akan selamat dan akan dibantu oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub ini dapat satu masalah. Apa? Putranya yang paling beliau cintai, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hilang, dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub ini nangis terus. Maka anak-anaknya Nabi Yakub itu nasihati. Nabi kok dinasihati? Tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Nabi Yakub, kamu terus nangis terus. Nanti kamu malah rusak loh badannya. Sudahlah, Yusuf itu nggak usah disedihkan, wes hilang ya wes. Yang sakniki ngeten niku. Maka Nabi Yakub alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku ngaduk nih masalahku, ngersulaku ning Gusti Allah. Aku nangis, aku susah ya. Kok karena nyusahi manusia-manusia, enggak. Aku susah ya, tak susah nih, tak aduk nih, tak wadul nih, tak atur nih dumateng Allah. Hadirin yang mulia, ketika Nabi Yakub ini, beliau ini senantiasa melaporkan masalahnya, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepada beliau. Maka hadirin yang mulia, pokoknya kita ini mboten madhep dumateng Gusti Allah, monggo. Kita ini badhe dimek-mek kalih Gusti Allah. Kita mungkin badhe ditambahi masalah-masalah, badhe disusah nih dari kanan dari kirinya. Masalah bertubi-tubi datang kepada kita. Dan ada tambahannya. Dan itu nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita ini tawajuhnya madhep dumateng Gusti Allah, ya kita tetap angsal masalah. Tapi masalah ini akhirnya rampung, akhirnya nyeneng. Sami-sami gak ada masalah, itu yang madhep dumateng Gusti Allah ya tetap kenging masalah. Yang boten madhep ya tetap kenging masalah. Cuman kalau orang itu menghadap kepada Allah, akhirnya ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua, iman dia benar, akhirnya masuk surga.
Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini belajar madhep dumateng Gusti Allah. Insyaallah kita tengah-tengah bayan ngantuk. Ngene pripun, Pak? Madhep dumateng Gusti Allah. Ya Allah, kula dinten niki kok mripat kula, netra kula kok mboten saged kula buka niku pripun ya Allah? Ya Allah, kula aturi panjenengan bikak peninggal kula. Insyaallah hadirin. Nek kita niku tilam ngantuk, kesel, badhe berjuang mboten wani. Kok kita terus nih mboten madhep dumateng Gusti Allah, mengke malah tambah mundur, akhirnya malah mboten karu-karuan. Maka bagaimana kita ini inna ma'iya rabbi sayahdin, masukkan dalam hati ketawajuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Inna ma'iya rabbi, kemudian yang kedua sayahdin. Supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus husnudzan. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong saya. Sebagaimana Nabi Musa. Bani Israel itu kebingungan, enggak karu-karuan. Kematian sudah di depan mata, depan lautan, belakang pasukan. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kalla." Tidak terkesan suasana keadaan. Inna ma'iya rabbi, tawajuh kepada Allah. Sayahdin, Allah pasti akan menolong saya. Jadi tiang ini pun pengen ditolong oleh Gusti Allah, tiang ini kedah husnudzon kali Gusti Allah. Gusti Allah mesti bakal bantu aku. Gusti Allah pasti tidak akan membiarkan saya. Allah pasti akan menolong saya. Insyaallah diri. Enten masalah dinasihati tiang. Sampeyan niku amun susah, kathah ndonga dumateng Gusti Allah. Mpun to, nek panjenengan ndonga mengki badhe ditulung kalih Gusti Allah. Lah kula niku mun ndonga terus lho, Pak. Saya itu sudah doa terus loh. Saya enggak dibantu-bantu. Oh, ini sudah mulai kita ini suudzon kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam sebuah hadis dikatakan saya ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Nek kita niku nyangka Gusti Allah mboten bakal ngelepas masalah kita, nggih Allah mboten bakal ngelepas masalah kita. Tapi nek kita yakin pun kok Gusti Allah ningali kula, Gusti Allah niku midhanget suara kula, Gusti Allah tuh midhanget ndonga kula. Mboten mungkin Allah Subhanahu wa taala nglirwakake kula, mboten mungkin. Tidak mungkin Allah itu membiarkan saya begini, enggak akan mungkin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah orang itu kalau sudah husnudzon kepada Allah seperti Nabi Musa. Fa auhayna ilaihi an idrib bi'asakal bahr. Maka datanglah pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa. An idrib bi'asakal bahr. Pukulkah tongkatmu ke lautan. Fangfalaka fakana kullu firqin kattaudil adim. Maka keajaiban terjadi, terbelah menjadi 12 jalan. Jadi hadirin yang mulia, orang itu kalau sudah husnudzon kepada Allah, perkara yang sepertinya mau menyusahkan malah mendatangkan kegembiraan. Jadi wali aneh. Nek tiyang niku mboten dibantu kalih Gusti Allah, perkawis sing kudune nyenengne dadi nyusahne. Nek tiyang niku dibantu kalih Gusti Allah, perkawis sing kedahe niku nyusahaken malah dadi nyenengne. Atus dene Bani Israel itu susah. Melihat lautan susah, sudah gara-gara lautan kita pasti akan mati. Tapi ketika mereka dibantu oleh Allah, lautan yang seharusnya mematikan mereka justru malah menyelamatkan mereka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita niku disebut belajar husnudzon kalih Gusti Allah. Insyaallah kita dugi masalah setunggal dereng rampung dugi meleh, setunggal dereng rampung dugi meleh. Pripun sikap kita? Kadang-kadang manusia ini mboten betahan. Donga gak betah, nangis dumateng Allah gak betah, tawajuh gak betah. Akhirnya ditinggalne sedaya. Riyen niku nggih awal-awale niku kula nggih ndonga, Pak.
Tapi kalau tinggalin donga mboten enten asile simpun, mboten sandonga padha ae. Hadirin yang mulia, ini kalau kita ini suudon dalam satu hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima doa hambanya malam yastajil. Selagi kawula niku mboten gagekne. Nah, kita ini senengane gagekne, Pak. Ini mboten. Duwe sawah niku pengen nang digagekne mau bar tandur langsung panen karepe ngene niku menungso niku. Bayan barang digagekne suwe men gak rampung-rampung. Jadi menungso niku wis senengan napa-napa digagekne. Lah nek menungso niku mulai gagekne Gusti Allah. Maka malah gak jadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, pokoknya kita ini dalam keadaan apapun harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan 3 sifat nih bagaimana? Kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Supaya 3 perkara ini bisa kita dapatkan, caranya gimana? Caranya kalau kita ini menerjunkan diri kita dalam perjuangan. Kalau kita ini masih dengan istri kita, masih dengan anak kita, masih dengan saudara-saudara kita, masih bersama orang-orang yang mencintai kita dan memikirkan kita, biasanya kita ini sulit ingat kepada Allah. Nanti duit kelingan tonggone, mboten gede duit kelingan koncone, susah kelingan bojone, kelingan anake, kelingan omahe, kelingan sawahe. Niku nek tiyang niku teng griya ngene niku terus, Pak. Tapi nek tiyang niku terjun dalam perjuangan, semua orang memarahi, sudah enggak ada yang diharapkan, Allah ngadepnya kepada Allah saja. Itu nanti dia akan bisa mendapatkan 3 sifat ini. Tapi kalau selagi makhluk-makhluk yang menyenangkan itu masih ada di sekitarnya, angel, Pak. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita terjunkan diri kita dalam perjuangan, insyaallah. Maka yang niat keluar 4 bulan, silahkan daftarkan nama, monggo. Monggo, Pak. 4 bulan, 1 tahun. Ini pelajaran, Pak, belajar iman. Jadi dakwah itu belajar iman, ini belajar iman tenan.